Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kadar Ismananda Putri dengan NIM 1918011045. Selamat malam Pak, perkenalkan saya Dr. Isma yang sedang berjaga hari ini dengan Bapak siapa? Rizky Ananda. Rizky Ananda, umurnya berapa? 22 tahun. Kalau boleh tahu alamatnya di mana ya? Di Badung. Waduh. Ada keluhan apa hari ini Pak? Saya batuk dok. Oh, batuk. Kalau boleh tahu itu batuknya sudah berapa lama? Sekitar seminggu. Seminggu. Kalau boleh tahu itu apakah batuknya terasa gatal atau kering gitu ya? Batuk gatal. Oh, gatal. Itu batuknya berdahak atau tidak ya? Berdahak, berwarna putih. Oh, berdahak berwarna putih. Kalau boleh tahu itu dahaknya ada setengah sendok makan atau 1 sendok makan? Setengahnya. Setengahnya. Ya. Kalau boleh tahu apakah ada hal yang memperberat? Mungkin saat Bapak bekerja tambah parah batuknya? Ya waktu bekerja bergerak banyak itu dia tambah keras. Kalau untuk memperingannya, ada Bapak minum air Paling hangat? saya minum air hangat aja. Oh, air hangat aja. Kalau boleh tahu, itu batuknya sampai mengganggu tidur atau tidak Pak ya? Ya mengganggu cukup. Bikin tidur lama jadi. Apakah ada keluhan lain Pak ya? Nggak ada. Kalau boleh tahu itu batuknya sakit seperti ini sudah pernah Bapak alami sebelumnya atau tidak? Sempat sebelumnya dulu. Kalau dari riwayat keluarga apakah ada yang seperti ini? Nggak ada. Nggak ada. Kalau mungkin dari teman-teman baru-baru ini juga sama batuk seperti ini ada ya? Kurang tahu saya. Oh, nggak tahu. Kalau boleh tahu apakah Bapak pernah mengkonsumsi obat sebelumnya saat batuk ini? Belum sih. Belum. Apakah Bapak merokok? Tidak. Tidak. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap sistem pernapasan Bapak yang meliputi pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Di sini juga saya akan meminta Bapak untuk melepaskan baju. Apakah Bapak bersedia? Siap, saya bersedia. Baik, silakan bersiap di bed. Saya akan cuci tangan. Baik, yang pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi, yaitu dengan melihat dan menilai dinding dada Bapak. Baik, di sini saya melihat bahwa dinding dada Bapak itu dari inspeksi secara statis, di sini saya melihat antara kanan dan kirinya itu sama ya, tidak ada keabnormalan dan juga di sini saya tidak menemukan adanya lesi, massa maupun deformitas. Dan juga untuk inspeksi secara dinamis, di sini saya melihat tidak adanya retraksi maupun keterlambatan gerak. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan palpasi. Baik, pada pemeriksaan palpasi ini saya akan melakukan sedikit penekanan terhadap dinding dada Bapak. Tolong jika Bapak merasakan nyeri, tolong katakan ya. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Baik, karena Bapak di sini tidak merasakan nyeri dan juga saya tidak merasakan adanya massa dan juga fraktur tulang, itu menandakan kondisi yang normal. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan pengembangan dinding dada. Saya akan meletakkan kedua tangan saya di dinding dada Bapak dan saya akan meminta Bapak untuk menarik nafas yang dalam. Isi. Baik, tarik nafas yang dalam. Baik, di sini saya melihat bahwa kedua tangan saya itu bergerak secara bersamaan antara kanan dan kirinya, yang menandakan pengembangan dinding dada Bapak itu normal ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan vermitus taktil, di mana saya akan meletakkan kedua tangan saya di dinding dada Bapak, dan saya akan minta Bapak untuk mengucapkan kata 99. Baik, bisa dimulai. 99. Bisa dimulai. 99. Bisa dimulai. 99. Sekali lagi. 99. Baik, dari hasil pemeriksaan vermitus taktil di sini saya merasakan bahwa vermitus taktil paru kanan lebih terasa daripada paru kiri, dan juga vermitus taktil meningkat di interskapula kedua dan ketiga.
dan juga menurun di atas perikardium dan di bawah diafragma. Itu menandakan kondisi yang normal, Pak ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan perkusi, di mana pada pemeriksaan ini saya akan melakukan pengetukan terhadap dinding dada Bapak. Baik, Bapak tolong menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Baik. Di sini saya akan melakukan pengetukan untuk mengetahui apakah terdapat kelainan terhadap paru Bapak. Saya mulai. Baik, dari hasil perkusi di sini saya mendengar bahwa bunyinya itu sonor di keseluruhan lapang paru yang menandakan paru Bapak itu berisi udara dan tidak ada cairan. Dan juga di sini untuk intensitasnya itu kuat dengan pitch yang rendah serta durasi yang panjang. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan peranjangan diafragma. Baik, di sini saya akan mulai pemeriksaan peranjangan diafragma. Saya akan mulai dari interscapula ke arah inferior. Baik, di sini telah ada perubahan bunyi dari sonor ke redup. Selanjutnya, tolong Bapak menarik napas yang dalam dan tahan sebentar, Pak ya. Baik, di situ ada perubahan suara lagi dari sonor ke redup. Selanjutnya Bapak tolong menghembuskan napas dan tahan. Baik, di situ ada perubahan suara lagi kembali. Di sini saya ukur panjangan diafragma Bapak sekitar 5 cm, di mana itu adalah ukuran tanjakan diafragma normal pada umumnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan secara auskultasi, di mana saya akan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara nafas Bapak. Di sini saya akan mendengarkan satu siklus dari inspirasi dan ekspirasi. Jadi tolong Bapak menarik napas yang dalam ya. Saya boleh bernapas seperti biasa, yang dalam. Baik, dari hasil pemeriksaan auskultasi di sini saya mendengar bahwa suara napas Bapak itu vesikuler di seluruh lapang paru, di mana intensitasnya itu lembut dengan pitch yang rendah serta durasi inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi. Dan juga di sini untuk suara bronkofesikuler saya dengar di interscapula kedua dan ketiga, di mana untuk intensitas dan pitch-nya itu intermediate serta durasi inspirasi dan ekspirasinya itu equal atau sama. Di sini juga saya tidak mendengarkan adanya suara tambahan seperti stridor, mengi, wheezy, bronki maupun suara tambahan lainnya dan suara yang pecah. Dan saya tidak mendengarkan adanya suara bronkofesikuler di tempat yang tidak seharusnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan suara transmisi. Di sini pemeriksaannya pertama suara transmisi yaitu bronkofoni. Di sini saya minta Bapak untuk mengucapkan kata 99 secara keras dan saya akan mendengarkan menggunakan stetoskop. Baik, bisa dimulai. 99 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 99.
Baik, selanjutnya saya minta Bapak untuk mengucapkan kata E secara panjang ya. E, 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 E. Baik, selanjutnya saya minta Bapak untuk mengucapkan kata 99 secara berbisik ya. Mulai. 99, 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 99. Baik, cukup. Baik, dari hasil pemeriksaan suara transmisi secara keseluruhan di sini yaitu Prankofoni, Egofoni, dan Whisper Pectoral Kui. Di sini saya tidak mendengar adanya suara pada saat saya menempelkan stetoskop di dinding dada Bapak dan menandakan itu adalah kondisinya normal. Dan juga pada saat pemeriksaan Egofoni saya tidak mendengar ada perubahan suara dari E menjadi A yang menandakan tidak adanya pneumonia. Itu adalah kondisinya normal, Pak ya. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dinding dada anterior. Di sini saya yang pertama akan melakukan pemeriksaan secara inspeksi, yaitu melihat dan menilai dinding dada Bapak terlebih dahulu. Baik, dari pemeriksaan secara inspeksi di sini, dari inspeksi secara statis saya melihat bahwa dinding dada kanan dan kiri Bapak itu setelah simetris, dan juga di sini saya tidak melihat adanya lesi, massa maupun deformitas, dan di sini juga saya tidak menemukan adanya pigeon breast, funnel breast, dan barrel chest. Baik, dari inspeksi secara dinamis di sini, saya melihat tidak adanya retraksi maupun keterlambatan gerak, serta di sini untuk frekuensi, irama, kedalaman, usaha, dan pola napas Bapak itu saya nilai normal. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan palpasi. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada dada anterior. Di sini saya akan melakukan penekanan. Tolong katakan jika Bapak merasakan nyeri tekan. Isi. Baik, apakah Bapak merasakan adanya nyeri? Tidak. Karena Bapak tidak merasakan adanya nyeri dan juga di sini saya tidak merasakan adanya massa maupun fraktur tulang, ini menandakan kondisinya normal ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan dinding dada. Saya akan meletakkan kedua tangan saya di dinding dada Bapak. Dan saya akan minta Bapak untuk menarik nafas yang dalam. Baik, ini bisa dimulai. Baik, dari hasil pemeriksaan pengembangan dinding dada di sini, saya melihat bahwa kedua tangan saya itu bergerak secara bersamaan antara kanan dan kirinya, yang menandakan pengembangan dinding dada Bapak itu normal. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke pemeriksaan vermitus taktil, mana saya akan meletakkan kedua tangan saya di dinding dada Bapak, dan Bapak tolong katakan kata 99 ya. Baik, bisa dimulai. 99, Bisa dimulai. 99, Sekali lagi. 99. Baik, dari hasil pemeriksaan vermitus taktil di sini, saya merasakan bahwa vermitus taktil meningkat di interkosta kedua dan ketiga dan menurun di atas perikordium dan di bawah diafragma. Dan itu adalah kondisi yang normal, Pak ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan perkusi. Saya akan melakukan pengetukan pada dinding dada Bapak untuk mengetahui suara dari paru Bapak.
Baik, dari hasil perkusi di sini, saya mendengar bunyinya itu sonor di seluruh lapang paru, kanan dan kiri, dan juga untuk intensitasnya itu kuat dengan pitch yang rendah serta durasi yang panjang. Itu adalah kondisi yang normal. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran batas paru hepar dari paru jantung. Yang pertama, saya akan melakukan pengukuran paru jantung, di mana saya akan mulai dari interkostal kedua ke arah inferior. Baik, di sini telah ada perubahan bunyi, yaitu dari sonor ke peka. Baik, di sini telah ada perubahan bunyi lagi, yang menandakan itu adalah batas dari jantung dan paru Bapak. Di sini ukuran dari interkostal ketiga hingga kelima yang menandakan itu adalah ukuran normal jantung pada umumnya, di mana menandakan itu tidak terjadi pembesaran jantung Pak ya pada jantung Bapak. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan batas paru hepar. Di sini saya akan memperkusi dari interkostal kedua ke arah inferior di sepanjang linea mid-clavicula dextra. Baik, di sini telah ada perubahan suara dari sonor ke peka yang menandakan itu adalah batas dari paru dan hepar Bapak. Dan itu perubahan suaranya terletak di interkostal ke-6 menandakan itu adalah batas normal paru dan hepar pada umumnya Pak ya, yang menandakan hepar Bapak tidak mengalami pembesaran. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan auskultasi. Baik, pada pemeriksaan auskultasi ini saya akan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara dari napas Bapak. Di sini saya akan mendengarkan satu siklus dari inspirasi dan ekspirasi Bapak, dan tolong Bapak untuk menarik napas yang dalam ya. Baik, bisa dimulai, napas yang dalam. Baik, dari hasil pemeriksaan auskultasi di sini, saya mendengar suara napas Bapak itu vesikuler, di mana untuk intensitasnya itu lembut dengan pitch yang rendah, serta durasi inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi. Dan juga di sini terdengar suara bronkofesikuler di interkostal kedua dan ketiga, di mana untuk intensitas dan pitch-nya itu intermediate, serta untuk durasinya itu inspirasi dan ekspirasinya itu equal atau sama. Di sini juga saya tidak mendengar adanya suara bronkofesikuler di tempat yang tidak seharusnya, dan juga di sini saya tidak mendengar adanya suara tambahan seperti mengi, wheezy, stridor, bronki maupun suara tambahan lainnya dan suara yang pecah. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan suara transmisi. Baik, yang pertama di sini saya akan pemeriksaan bronkofoni, di mana Bapak harus mengucapkan kata 99 secara keras. Saya akan mendengarkan menggunakan stetoskop. Baik, bisa dimulai. 99 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 99. Baik, selanjutnya silakan ucapkan kata I secara lantang. E 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 E.
Baik, selanjutnya itu pemeriksaan whisper pectoriloquy, di mana Bapak mengucapkan kata 99 secara berbisik ya. 99 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 99. Baik, dari hasil keseluruhan di sini saya tidak mendengar adanya suara saat saya menempelkan stetoskop saya, yang itu menandakan kondisi yang normal, Pak ya. Dan juga di sini saya juga tidak mendengarkan ada perubahan suara saat pemeriksaan endogofoni dari E menjadi A yang menandakan tidak adanya pneumonia. Baik, Bapak silahkan duduk kembali menggunakan baju dan saya akan interpretasikan hasilnya. Baik, dari hasil pemeriksaan ini saya tidak menemukan adanya kelainan pada dinding dada Bapak. Saya sarankan Bapak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan lab. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih atas ketersediaan Bapak. Semoga Bapak sembuh. Baik.